Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Update. Di video kali ini kita akan membahas rumus atau fungsi if ya teman-teman. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang if dan if ya, if yang bercabang. Dan di sini kita akan membahas tentang if lagi, tapi di sini kita menggunakan logika and dan logika or. Ada rumus and dan rumus or. Apa sih rumus and ini dan rumus or ini? Nah, jadi di sini kita punya data dulu, sebelumnya kita punya data seperti ini. Ada data nama siswa, kemudian ada nilai praktek dan ada nilai ujian. Kemudian di sini ada kriteria untuk lulus ya teman-teman. Misalkan untuk nilai praktek, nilai ujiannya 0 sampai 65 dan nilai ujiannya 0 sampai 79, maka dia tidak akan lulus. Jadi siapa saja siswa yang mendapatkan nilai prakteknya di bawah 65 dan nilai ujiannya di bawah 79, maka dia tidak akan lulus. Dan jika salah satu siswa mendapatkan nilai praktek 66 ke atas dan nilai ujiannya 80 ke atas, maka keterangannya akan lulus ya teman-teman. Jadi sebelum kita praktekkan ini menggunakan rumus if, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang rumus and dan or ya teman-teman. And ini rumus logika ya teman-teman. Jika kedua-duanya terpenuhi maka dia akan lulus, sama seperti tadi. Jika nilai praktek dan nilai ujiannya mencapai 66 dan 80 ini, maka dia akan lulus. Nah, jadi and ini jika kedua-duanya terpenuhi maka dia bernilai true. Jadi rumus and dan or ini hanya menghasilkan true atau false ya teman-teman. Jadi dia hanya menghasilkan benar atau salah. Nah, untuk and ini jika kedua kondisi ini terpenuhi maka dia akan menghasilkan true, jika tidak akan menghasilkan false. Kita praktekkan sama dengan and buka kurung. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah ada tulisan logika 1 ya teman-teman. Logika 1, nilai praktek. Nah, di sini jika nilai praktek lebih besar sama dengan ya teman-teman, lebih besar sama dengan 66. Jadi kita ambil yang lulus saja teman-teman. Lebih besar sama dengan 66. Kemudian titik koma. Kita masukkan logika yang kedua. Logika yang kedua adalah nilai ujian teman-teman. Nilai ujian di sini ada di D2 ya. Di sini saya tidak bisa mengkliknya karena rumusnya sudah bergeser, jadi saya ketik saja D2. Oke, sudah terblok ya teman-teman warna merah ini. D2 nilai ujiannya lebih besar sama dengan 80 ya teman-teman. 80. Kemudian tutup kurung teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan dua logika saja ya teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan 3 logika dan seterusnya, berapapun itu boleh teman-teman. Saya praktekkan di sini dua logika. Logika yang pertama adalah yang ini, yang saya blok ini. Jika nilai praktek, jika nilai praktek ini, nilai praktek yang di C2 ini lebih besar daripada 66 ya teman-teman. Nah, nilai praktek lebih besar dari 66. Kemudian yang logika kedua, jika nilai ujian ini lebih besar dari 80. Nah, seandainya kedua-dua ini terpenuhi maka dia akan menghasilkan, saya enter ya teman-teman, menghasilkan true teman-teman. Nah, ini nilai praktek 72, di sini 66 masuk ya teman-teman. Kemudian untuk nilai ujian 96 dia berada di posisi ini ya. Maka kedua-duanya berada di posisi ini, maka dia akan menghasilkan true. Oke teman-teman, kita copy paste atau saya drag saja ke bawah. Kita lihat di sini ada yang true, ada yang false. Kemudian ada true, ada false lagi. Supaya mudah, saya blok saja yang dua ini, kita kasih warna ya, kita kasih tanda supaya teman-teman bisa melihatnya. Klik di home, di menu home, ambil di conditional formatting, pilih yang highlight rules ini, kemudian pilih yang teks ini ya teman-teman. Oke, di sini kita ketik saja false. Oke teman-teman, warnanya biarkan saja. Oke,
Ini saya buat ini supaya terlihat perbedaan ya teman-teman. Jadi yang hasilnya false dia sudah sudah warnanya sudah merah gini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di sini bernilai true ini yang pertama untuk si Muhammad Iqbal karena kedua-dua nilainya terpenuhi ya teman-teman. Kemudian untuk data yang kedua Ainal Mardiah ini nilainya nilai praktek 79, nilai ujian 79. Nilai praktek berada di sini terpenuhi ya teman-teman, tapi nilai ujian dia tidak terpenuhi, bukan di sini tapi di sini. Jadi dia selang, yang satu terpenuhi, yang satu tidak terpenuhi ya teman-teman, maka menghasilkan false. Jadi sifat dari n ini, rumus n ini, jika kedua-duanya terpenuhi dia akan menghasilkan true. Jika salah satu saja tidak terpenuhi maka dia akan menghasilkan false ya teman-teman. Kita cek lagi data ketiga 99 sama 95. Oke, dua-dua terpenuhi. Kita cek yang keempat 60 dan 75. 60 berada di sini ya, 75 di sini. Ya, otomatis tidak lulus ya, dua-dua tidak terpenuhi. Kemudian untuk yang kelima 81 55. 81 berada di sini nilai prakteknya. Kemudian 55 berada di sini, yang satu di sini, yang satu lagi di sini. Jadi hanya satu yang terpenuhi, satu lagi tidak terpenuhi, maka dia false ya teman-teman. Bisa dimengerti. Kemudian untuk rumus OR ini sama saja, tapi dia OR ini kan atau, jadi artinya salah satu saja terpenuhi maka akan menghasilkan true. Jika kedua-dua data ini terpenuhi maka dia true. Kemudian jika salah satunya saja tidak terpenuhi atau terpenuhi maka dia akan menghasilkan true juga teman-teman. Dia akan menghasilkan false ketika kedua-duanya tidak terpenuhi. Kita praktekkan sama dengan OR buka kurung, masukkan logika 1, rumusnya sama. Nilai ini, nilai praktek lebih besar sama dengan 66. Oke, kemudian titik koma, masukkan logika kedua. Nilai ujian ini lebih besar sama dengan 80 teman-teman. Kemudian tutup kurung. Kita enter. Oke. Dia menghasilkan true. Kita copy paste saja. Kita lihat hasilnya dari. Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang OR ini, yang pertama dia menghasilkan true karena ya jelas ya, 72 sama 96 kedua-duanya masuk di sini ya teman-teman. Jadi dia menghasilkan true. Yang kedua true, sedangkan di N tadi false. Untuk nilai praktek 79 maka di sini ya teman-teman. Kemudian nilai ujian 79 di sini ya teman-teman. Jadi nilai praktek dia sudah lulus, nilai ujian dia tidak lulus, maka dia menghasilkan true. Jadi sifatnya salah satu saja memenuhi syarat terpenuhi maka dia menghasilkan true. Untuk nilai praktek dia sudah memenuhi syarat ya teman-teman, tapi untuk nilai ujian dia tidak memenuhi syarat dan hasilnya tetap true. Ini kita lihat lagi yang ini, yang false ini di Henry ini. Untuk nilai prakteknya 60, maka nilai prakteknya di sini ya teman-teman, di posisi atas yang tidak lulus ini. Kemudian nilai ujian 75 berada di posisi ini juga teman-teman, maka hasilnya kedua-duanya tidak terpenuhi ya teman-teman. Kedua-duanya berada di sini, artinya dari rumus kita tadi kedua-duanya tidak terpenuhi, maka dia menghasilkan false. Yang lainnya ini bisa jadi salah satunya terpenuhi atau dua-dua terpenuhi ya. Oke, di sini kita akan menggabungkan yaitu rumus and dan rumus if ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Jadi di sini seandainya siswa mendapatkan nilai praktek yang seperti ini teman-teman, nilai prakteknya di antara 66 sampai 100 dan nilai ujiannya 80 sampai 100, maka dia dikatakan lulus. Harus terpenuhi dua-dua ya teman-teman. Jadi kita gabung rumus if dan and sama dengan if buka kurung. Untuk logika tesnya, nah di sini logika tes kita masukkan rumus n yang tadi ya teman-teman. Jadi karena di sini harus dua-dua, maka kita menggunakan rumus
logika n buka kurung, logika pertama, jika nilai ini, nilai praktek ini lebih besar sama dengan 66 ini ya teman-teman, 66, artinya 66, 67 sampai 100 sampai seterusnya teman-teman. Kemudian masukkan logika kedua. Logika kedua, jika nilai ujian ini, yang nilai ini ya teman-teman, lebih besar sama dengan 80, kemudian langsung saja tutup kurung. Oke, logika tesnya yaitu rumus n ini ya teman-teman. Jika kedua-duanya terpenuhi ya teman-teman, artinya jika kedua-duanya terpenuhi, maka apa yang akan kita lakukan? Seandainya kedua-duanya terpenuhi, yang akan kita berikan adalah dia lulus ya teman-teman, titik. Jadi kita pisahkan dengan titik koma atau koma, sesuaikan dengan komputer masing-masing. Masukkan value if true. Jika kedua-duanya terpenuhi, logika tes ini terpenuhi, maka dia lulus. Oke, masukkan kata-kata lulus, tutup kurung. Oke teman-teman. Kemudian jika dia tidak terpenuhi salah satunya atau selain daripada kedua rumus ini, maka dia tidak lulus. Enter. Nah, di sini keluar error ini tidak apa-apa karena saya lupa ini memberikan tutup kurung teman-teman. Yes saja. Terus maaf teman-teman, di sini salah saya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini keluar lulus titik koma, tanda petik 2 tidak lulus. Ini salah pada saat saya mengetikkan ya teman-teman. Perhatikan di sini di kata-kata lulus, setelah lulus saya berikan titik koma baru tanda petik 2. Ini salah teman-teman, harusnya setelah lulus tanda petik 2. Artinya teksnya cukup di sini, kemudian tanda petik 2 ini satu saja. Maka titik koma ini berfungsi untuk pemisah selain daripada ini ya. Oke, kita enter. Oke, hasilnya lulus. Kita drag ke bawah, kita copy paste. Ya, teman-teman bisa perhatikan ini tidak. Oke, di sini saya kasih warna juga seperti ini ya teman-teman. Conditional formatting, highlight, pilih teks, kemudian ketik kata tidak saja. Jadi setiap yang ini fungsinya dia akan memberikan warna highlight ini kepada yang ada tulisannya tidak ini ya. Misalkan teman-teman jika teman-teman buat lulus di sini, nanti semuanya teman-teman. Nah, semuanya ya teman-teman. Karena di sini ada tidak lulus, ada lulus. Artinya semua yang mengandung kata LU ini akan diberikan highlight. Jadi di sini kita pilih yang tidak saja teman-teman. TI pun boleh, tidak pun boleh, tidak lulus pun boleh. Oke saja. Oke. Di sini sudah kita lihat untuk nilai ujiannya 7296 dia lulus, yang 9995 lulus, kemudian 7180 lulus dan 7180 lulus. Hanya 4 orang yang lulus. Oke, yang lainnya tidak lulus, sama seperti N ini ya teman-teman. Kemudian untuk hasil ujian if or ya teman-teman. Jadi jika salah satunya saja terpenuhi, maka dia lulus. Oke teman-teman, kita praktekkan sama dengan if buka kurung, masukkan logika tes. Logika tesnya yang or tadi ya, yang sudah kita praktekkan. Jadi rumusnya sama dengan or, kemudian buka kurung, masukkan logika pertama. Logika pertamanya, jika nilai praktek ini lebih besar sama dengan 66, kemudian titik koma, masukkan logika tes kedua. Jika nilai ujian ini lebih besar sama dengan 80, tutup kurung. Nah, ini adalah logika tesnya. Artinya jika kedua-duanya ini atau salah satunya ini terpenuhi, salah satunya saja sudah
terpenuhi ya teman-teman, baik ini yang terpenuhi, nilainya ini lebih dari 66 atau masuk ke 66, atau yang ini masuk ke 80, salah satunya saja, maka dia akan menghasilkan true ya. Ini titik koma, kita jika true maka dia lulus ya teman-teman. Di sini untuk kata-kata lulus saya tidak lagi ketik lulus, saya klik saja yang ini teman-teman. Saya klik yang ini, jadi dia di sini L3 ya teman-teman, supaya saya tidak capek ya. Kemudian titik koma, jika tidak lulus, jika tidak terpenuhi, jika kedua-duanya tidak terpenuhi maka dia tidak lulus. Nah teman-teman, ini L3 ini dia akan akan keluar kata-kata lulus ini teman-teman. Jadi L2 ini adalah tidak lulus ini ya teman-teman. Kemudian tutup kurung dan enter, hasilnya lulus. Kita copy paste atau kita drag saja ke bawah. Nah teman-teman, di sini ada yang salah. Oh ya. Nah di sini kenapa keluar 0? Karena saya tadi tidak mengetikkan ini lulus atau tidak lulus. Jadi seandainya ini tidak saya ketikkan, begitu saya copy pastenya, rumusnya dia turun ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini yang ini, maka dia turun kemari. Ini caranya, yang L3 ini blok seperti ini, kemudian teman-teman tekan F4 ya teman-teman. Jika komputer teman-teman F4, tapi jika di laptop teman-teman harus menggunakan fungsi Fn. Kadang-kadang ada laptop yang harus untuk fungsi F yang di atas tuh harus pakai Fn ya, seperti laptop saya, maka tekan Fn F4 atau F4. Jadi fungsi F4 ini apa? Begitu saya tekan F4, dia keluar dolar seperti ini teman-teman. Dolar pertama sebelum huruf dan dolar kedua sebelum angka. Teman-teman perhatikan yang L2 ini dan yang L3 ini dan L2 sudah berbeda. Ini artinya L ini dolar sebelum L ini dia akan dikunci. Jadi ketika saya copy pastekan rumus ini kemanapun, dia tidak akan bergeser. L ini tidak akan bergeser ya. Kemanapun teman-teman copy paste, dia tidak akan bergeser lagi, dia tetap di L. Dan dolar yang kedua dia dikunci di posisi baris, ini di baris ketiga. Nah maka ketika kita kunci dua-duanya, dolar ini berada di sebelum huruf L dan setelah huruf L, maka dia dikunci L3, khusus L3, dia tidak akan bergerak lagi. Enter teman-teman, kita copy paste biar melihat. Nah ada yang lulus, ada yang 0. Ini kenapa? Karena yang ini belum saya kunci L ini ya teman-teman, yang kedua. Nah teman-teman bisa lihat L3 nya belum dikunci, nah, L4 nya belum dikunci ya teman-teman, maka dia turun terus. Nah inilah kenapa harus kita kunci. Jadi di sini kita kunci dua-dua teman-teman. Kita tekan F4 ya. Oke, enter, kita copy paste. Oke teman-teman, jadi hasilnya 2 orang saja yang tidak lulus. Artinya apa? Yang tidak lulus ini dia benar-benar nilai praktek dan nilai ujiannya tidak masuk ke dalam kategori ini teman-teman, kategori lulus. Ya, contohnya di sini yang tidak lulus ini di nomor 4 Henry Saputra, nilai prakteknya 60, maka di sini, dan nilai ujiannya 75 di sini, maka dia tidak lulus. Nah, jika salah satunya saja terpenuhi seperti yang ini teman-teman. Nah, yang nomor 5 Tony ini 81 nilai praktek, dia berada di sini. Nilai ujian 55, berada di sini. Tapi dia tetap lulus karena salah satunya terpenuhi ya teman-teman. Oke, bisa dimengerti fungsi if, and, dan if or ini ya teman-teman. Kemudian di sini sedikit saya jelaskan kenapa tadi saya buat seperti ini. Saya tidak mengetikkan lulus atau kata-kata tidak lulus ya teman-teman. Saya ambil langsung di sini. Ini ketika teman-teman merubah di sini, misalkan kata-katanya bukan tidak lulus. Misalkan di sini kata-katanya
remedial misalkan, ujian ulang misalkan, bukan lulus, ujian ulang. Oke, teman-teman perhatikan untuk di kolom H atau hasil ujian, dia sudah masuk kata-kata ujian ulang. Sini misalkan saya buat di lulus ini, saya ketikkan bagus. Secara otomatis rumus ini pun akan berubah ya teman-teman. Nah, kata-katanya menjadi bagus. Oke teman-teman, kata-katanya menjadi bagus. Yang ini menjadi ujian ulang, dia ngikut kemari. Sedangkan yang di sini, nah teman-teman lihat, karena di sini saya buat teks seperti ini, lulus tidak lulus, maka yang dihasilkan lulus tidak lulus, bukan yang ini ya teman-teman. Jadi untuk rumus yang fleksibel itu, rumus yang dinamis itu lebih bagusnya seperti rumus ini ya teman-teman. Kita tidak mengetikkan teks di sini secara langsung, jadi kita langsung saja ambil berdasarkan keterangan ini supaya setiap ada perubahan, sini lulus ya teman-teman, lulus, di sini tidak lulus, maka setiap ada perubahan di sini, apapun yang kita kerjakan di sini, dia akan lari kemari. Jadi rumus ini tidak perlu kita rubah-rubah lagi. Jadi ini perbedaan ketika saya masukkan teks di sini dengan perbedaan teksnya secara otomatis ya teman-teman. Dia mengacu kepada kemari. Oke teman-teman. Saya rasa untuk fungsi if and or ini teman-teman sudah paham. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Jadi bagi teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe video saya supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video yang lainnya teman-teman. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.